Sahabat IC dimanapun Anda berada, salam cerdas. Selamat datang di IC TV, satu-satunya kanal YouTube yang mengangkat topik-topik pendidikan dan pembangunan manusia beserta kebijakan pendukungnya. Di sini adalah tempat yang pas untuk menjadi cerdas. Saya Indra Karismiaji, pemandu acara Sinau, Siniar Indonesia Maju. Bagi yang belum tahu, Siniar itu adalah podcast dalam bahasa Indonesia, akan menghadirkan seorang tokoh pendidikan senior. Beliau ini guru dan panutan saya, sekaligus sahabat saya. Beliau adalah pendiri salah satu sekolah besar dan berprestasi di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, SMA Plus PGRI Cibinong. Kita sambut narasumber kita pada kesempatan ini, Bapak Dr. Haji Basarudin Thaib, MPD. Selamat siang Pak Basar, bagaimana Selamat kabarnya? siang Mas Indra. Terima kasih ini sudah berkenan untuk hadir Sama-sama. sebagai narasumber dalam episode perdananya Sinau di ICTV. Kita langsung aja Pak ya, supaya waktunya bisa singkat. Kita mau bahas tentang sekolah swasta nih Pak. Pak Basar ini kan punya pengalaman panjang dalam mengolah sekolah swasta. Bapak setuju nggak dengan pandangan beberapa pihak yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini terlalu lama bergantung pada sekolah swasta? Kalau kita mengacu pada artikel 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibuat tanggal 10 Desember 1918, pendidikan itu kan merupakan hak asasi manusia. Yang artinya setiap orang berhak atas pendidikan, jadi nggak perlu diseleksi, semua orang harus mendapatkan pendidikan. Dan bahkan dikatakan pendidikan itu harus gratis, setidaknya pada pendidikan dasar. Artinya nggak ada pungutan, ya, dibiayai oleh pemerintah. Tapi sampai hari ini nih, 78 tahun Indonesia merdeka, sepertinya pemerintah kita belum melaksanakan kewajiban itu. Padahal konstitusi kita pun secara jelas mengamanatkan di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tapi kita tiap tahun kan selalu dengar Pak, PPDB ini selalu kisruh, karut-marut terus. Banyak anak yang harus diseleksi untuk masuk sekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Dan kalau kita lihat dari jumlah, sekolah swasta itu jauh lebih banyak di tingkat SMP, SMA, SMK, bahkan madrasah daripada yang negerinya. Dan sekolah swasta itu kan nggak mungkin gratis Pak, karena dilaksanakan oleh masyarakat, oleh pihak swasta. Jadi kan ini yang membuat justru menurut saya kelamaan ini pemerintah bergantung pada pihak swasta. Kalau menurut Bapak bagaimana? Eksistensi tentang dari perguruan swasta atau sekolah swasta itu faktanya. Oke. Kita lihat misalnya sebelum Indonesia ini merdeka, kita sudah melihat bahwa sekolah-sekolah swasta itu sudah lebih dulu lahir. Betul. Misalnya saja tahun 1911 itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah telah mendirikan perguruan Muhammadiyah di Yogyakarta. Sampai hari ini sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah tumbuh di mana-mana. Kita juga bisa melihat misalnya Taman Siswa. Taman Siswa itu dibentuk pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantoro. Eksistensi sampai hari ini juga berkembang. Dan ajaran-ajaran yang dilakukan, yang dilaksanakan di perguruan Taman Siswa itu sampai hari ini masih relevan. Kemudian juga misalnya pada tahun 1926 di Sumatera di Padang Pariaman itu berdiri sekolah perguruan kayu tanam yang didiri oleh Muhammad Syafi'i. Kalau kita lihat apa tujuan pendidikannya sama sebetulnya masih relevan dengan tujuan pendidikan nasional ini. Ya, tentang iman takwa, kemudian juga adalah budi luhur, akhlak, nasional dan sebagainya.
kita juga melihat misalnya perguruan Ma'arif di NU. Pada tahun 1929, NU mulai menyadari untuk ikut. Ya, selain dunia pesantren, ini dunia pendidikan perguruan Ma'arif itu dibentuk pada tahun 1929. Nah, waktu itu yang pertama ditugaskan oleh NU itu adalah Abdullah Ubay. Kita juga tidak lupa dengan sekolah yang di bawah Yayasan Katolik. Misalnya Santa Arasula itu dari 1986 itu sudah dirintis. Dan baru pada tahun 1931 itu bentuknya menjadi SMA. Itu sebelum Republik ini berdiri perguruan swasta itu sudah berhasil. Apa hasilnya? Paling tidak 3% waktu Indonesia merdeka, rakyat Indonesia melek huruf, artinya tidak buta huruf, 3% itu pasti hasil dari pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan swasta ini. Kita tahu bahwa pada saat kemerdekaan itu 97% rakyat Indonesia buta huruf. Betul. Kemudian konteksnya dengan sekarang hari ini, di mana peran perguruan swasta? Saya kira justru bukannya berkurang, tapi menurut saya bisa kita katakan ini juga bertambah. Kita sependapat dengan Mas Indra tadi, pemerintah sampai saat ini memang belum bisa melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi. Wajib menyelenggarakan sistem pendidikan. Bahwa setiap warga negara Indonesia harus wajib pendidikan dasar. Dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya. Ya. Faktanya hari ini kita lihat bahwa sebagian besar lembaga pendidikan adalah swasta lebih besar daripada negeri. Begitu juga jumlah siswanya. Jadi oleh karena itu peran perguruan swasta dari dulu sampai sekarang ini, saya kira masih relevan sekali. Ya, jadi selama pemerintah belum mampu atau belum siap untuk melaksanakan kewajiban konstitusional seperti yang disampaikan tadi atau tuntutan sesuai bagaimana konstitusi, saya kira peran perguruan swasta sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Nah, ini menarik nih Pak, karena kalau kita lihat tadi sejarah, menurut saya wajar kalau perguruan swasta itu muncul di era penjajahan. Karena pasti nggak ada dong penjajah yang ingin mereka yang dijajah itu jadi pintar. Ya kan? Jadi nggak ada kewajiban atau bahkan keinginan mereka untuk mencerdaskan rakyat yang mereka jajah. Makanya kan muncul perguruan-perguruan swasta ini. Tapi kan kita 78 tahun Pak merdeka. Kenapa kondisinya masih sama seperti waktu kita dijajah? Di mana justru malah perguruan swasta yang banyak berperan. Tadi kalau Bapak katakan kita masih belum mampu. Tapi kenapa kita mampu bikin kereta cepat? Kenapa kita memaksakan bikin ibu kota baru? Bahkan kemarin saya kaget lagi ngelihat berita kalau Gubernur Jawa Barat mau bangun patung yang biayanya 10 triliun tuh. Itu kalau bangun sekolah bisa dapat 1000 sekolah itu Pak. Daripada satu patung. Artinya saya bukan mengatakan infrastruktur itu buruk untuk menghargai pahlawan nggak perlu dibikin patung, bukan. Tetapi kenapa nggak melaksanakan memberikan hak asasi bagi rakyatnya sendiri, kenapa nggak menjalankan kewajiban konstitusionalnya dulu? Kalau menurut saya kembali kepada pimpinan nasional, karena kuncinya di sana. Dalam hal ini tentu kita melihat kepada apa visi daripada pemimpin nasional kita. Kalau misalnya kita lihat pengalaman di Jepang dulu ketika sekutu membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang ditanya oleh sang raja adalah berapa guru yang masih hidup. Oleh karena itu seluruh anggaran APBN waktu itu ditumpahkan sebagian besar
kepada pembangunan pendidikan. Di mana putra-putra terbaik Jepang dikirim ke luar negeri untuk menuntut ilmu, untuk membangun kembali. Kita tahu bahwa tadinya Jepang itu adalah negara militer. Ya. Sekarang negara militer dia sudah meninggalkan visi militernya, sekarang dia mau mencari hal lain yaitu dengan membangun sumber daya manusia pendidikan. Sehingga kekuatan daripada APBN-nya itu sebagian besar diarahkan kepada pengembangan pendidikan itu. Ini kan visi pendidikannya dulu kita lihat. Bahkan anggaran untuk pertahanan negara sangat kecil sekali. Bahkan mereka menyewa angkatan 7 Laut Amerika untuk sebagai pengamanan. Sampai hari ini Jepang tidak menyebut angkatan perang Jepang. Tetapi mereka menyebut dengan pasukan bela diri Jepang. Karena mindset mereka itu betul-betul menghilangkan mindset militer, industri militer, teknologi militer kepada teknologi kemajuan industri dan ekonomi. Nah, jadi orientasi di sini. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Indra tentang pembangunan infrastruktur, iya itu juga penting. Tetapi dari mana kita mulai? Saya sependapat dengan Mas Indra. Dan berbagai teori yang kita temukan bahwa yang lebih penting dari mana saja kita ingin membangun negara ini, bangsa ini, kita butuh sumber daya yang baik. Dan sumber daya yang baik itu berawal tentu dengan pendidikan yang baik. Ya. Nah, di situ. Jadi ini tentu orientasinya pada pemerintah. Dalam hal ini menurut saya adalah pimpinan nasional. Ya. Jadi Kita ambil di Malaysia saja. Di Malaysia itu seperti ada yang sudah biasa. Perdana Menteri Malaysia itu lebih sering adalah dari mantan Menteri Pendidikan. Ya. Jadi Malaysia juga salah satu kita lihat cepat dulunya jauh ketinggalan dari kita. Sekarang kita harus. Bahkan dulu guru-guru dikirim dari Indonesia, Indonesia. untuk ngajar di sana. Sebenarnya saya juga agak mensinyalir juga ada maksud lain maksud Mas Indra. Gimana tuh? Jadi mereka APBN-nya habis untuk mengirim putra-putra mereka ke luar negeri, ke Eropa. Ya, Eropa, Amerika. Yaitu untuk mengajarnya mereka datangkan guru-guru di Indonesia. Ya. Saya mensinyalirnya ada unsur yang seperti itu. Betul sekali, Pak. Karena kebetulan dulu saya kuliah itu banyak sekali memang anak-anak Malaysia yang sebetulnya guru dan dikirim ke luar negeri untuk sekolah dan kembali lagi memang untuk membangun negaranya ya, dan mungkin betul itu untuk ngisi kosongan akhirnya ngambil guru-guru Indonesia. Daripada mereka cetak dari awal biaya besar, Ya. lebih baik mereka menyewa. Sama dengan tadi dengan Kaisar Hirohito di Jepang itu. Oke, melihat kondisi itu Pak, setujukah Pak Basar dengan konsep charter school? Atau kalau bahasa Indonesia disebut sekolah piagam, Iya. di mana secara kepemilikan, manajemen itu 100% dimiliki oleh swasta. Misalnya seperti PGRI, Taman Siswa, Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, Gereja Katolik, Gereja Kristen, Buddha, Hindu, itu penyelenggaranya tetap pihak swasta atau masyarakat. Tapi SPP-nya yang bayar pemerintah. Jadi kan tetap memberikan akses. Kan nggak pernah dikatakan apakah itu semuanya harus pemerintah. Tapi kan bisa. Dan itu dilakukan di Jakarta, DKI Jakarta, Kota Tangerang itu sudah mulai. Di mana karena untuk membangun sekolah baru, itu waktunya lama, biayanya mahal, belum lagi ngisinya, nyari guru aja, ini urusan P3K nggak beres-beres. Urusan guru honorer nggak beres-beres ini kan, sampai hari ini pun nggak beres-beres. Belum sarana prasarana, tapi kita sudah punya gedung-gedung sekolah yang tadi dibangun bahkan ratusan tahun yang lalu, yang sekarang juga kosong karena banyak pemerintah itu bangun sekolah di samping atau di seberang sekolah swasta, yang akhirnya bukan nambah anak sekolah tapi mindahin anak sekolah dari sekolah swasta yang berbayar ke sekolah negeri yang gratis. Menurut Bapak itu menjadi salah satu solusi nggak untuk memberikan hak asasi anak-anak Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan konsep charter school ini? Saya melihat selagi pemerintah kita
kekuatannya, kemampuannya negara di dalam menyelenggarakan pendidikan ini masih terbatas. Saya meyakini betul, saya yakinnya bahwa peran dan eksistensi perguruan swasta itu menjadi sangat penting. Nah, saya setuju sekali. Ini bagi saya ini sesuatu yang baru. Nah, jadi setelah kita memastikan bahwa selagi kemampuan pemerintah masih terbatas, perguruan swasta yang dalam undang-undang disebut juga yang diselenggarakan oleh masyarakat, menurut saya sesuatu yang keniscayaan. Okay. Saya setuju. Tadi dikatakan bahwa swasta, tapi SPP-nya keuangannya itu ditanggung oleh negara. Ya. Kalau kita baca kewajiban konstitusional pemerintah atau konstitusional negara, saya kira itu tidak ada yang salah dan tepat itu. Daripada bangun patung 10 triliun Itu tadi, ya toh? Karena ini kewajiban konstitusi. Bahkan presiden sebelum lantik menjadi presiden, dia menyatakan sumpahnya akan melaksanakan konstitusi dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini memberikan pendidikan ke seluruh rakyat Indonesia itu merupakan kewajiban pemerintah, sedang kemampuan pemerintah terbatas. Ada solusi yang ditawarkan tadi oleh Mas Indra tadi, sekolah Charter school atau sekolah piagam. Gratisnya itulah merupakan indikator bahwa pemerintah bertanggung jawab pada konstitusi. Nah, kemudian apa peran swasta di sini? Apa bantuan swasta yang telah diberikan kepada negara itu? Paling tidak gedung bangunannya itu disiapkan oleh tenaga pengajar swasta. Juga. Tenaga pengajar bisa direkrut sendiri oleh perguruan swasta. Jadi nggak ruwet kayak sebetulnya sekarang. Tidak. Gitu. Iya toh. Kalau misalnya sebaiknya memang pemerintah ambil alih semua. Dia sudah dibantu gedung, sudah dibantu guru. Ya. Sekarang untuk biaya operasional demi tanggung jawab konstitusi menurut saya itu sesuatu keniscayaan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tugas konstitusional ini sebetulnya kita bicara tentang akses, pemerataan, pelayanan. Kan intinya itu pendidikan ini. Ya. Untuk pertama. Nah, oleh karena itu peran swasta itu di sini letaknya. Sangat membantu sekali pemerintah di dalam mengisi hal-hal yang kita kata di pemerintah, sekolah pemerintah tidak terjangkau, swasta bisa berperan di situ. Ya. Nah, kemudian juga nanti tidak ada sekolah-sekolah nanti yang di masyarakat ada wilayah atau di daerah yang tidak ada sekolah yang menyebabkan masyarakat di sana anak-anak bangsa tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Ya. Nah, oleh karena itu penyebarannya, untuk mempercepat penyebaran itu, menurut saya sekolah swasta ini betul-betul difungsikan dengan benar supaya dia bisa memberi kontribusi yang saya misalnya kalau 100% Mas Indra, pemerintah tidak bisa membantu. Kita kata sampai yang katakan semua selain daripada gedung dan guru itu dibiayai oleh pemerintah. Paling tidak persentasenya itu. Bos itu ditingkatkan lebih besar lagi sehingga sekolah itu tidak mikirkan lagi biaya operasional. Nah, betul. Ini menurut saya yang sangat penting, Pak. Ini pengamatan saya sebagai seorang pengamat pendidikan ya. Melihat itu mutu pendidikan kita itu jatuh. Mutu pendidikan kita itu menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Itu karena banyak sekolah-sekolah yang fokusnya itu bukan mencerdaskan, tetapi bagaimana caranya mendapatkan murid sebanyak-banyaknya. Ya. Kan yang dipikirkan itu. Ya. Sehingga fokusnya itu bagaimana caranya mendapatkan murid. Bahkan di sekolah negeri, karena dana bosnya, makanya kan selalu nambah rombel, nambah ini. Jadi seakan-akan kalau muridnya banyak, uangnya jadi banyak. Sekolah swasta pun mohon maaf, ya sering fokusnya bukan bagaimana meningkatkan layanan pendidikan. Bagaimana mencerdaskan anak-anak. Saya kalau berkumpul dengan pengelola perguruan swasta ya mohon maaf, jarang Pak. Hampir nggak pernah malah bicara tentang mutu. Tapi bicara tentang berapa siswamu,
berapa SPP-nya, gimana caranya, apa marketingnya apa. Nah kalau kita sekarang ubah, sekolah swasta pun nggak perlu mikirin nyari siswa, ya kan? Karena semua ditanggung oleh pemerintah, kan berarti bisa fokus ke layanan pendidikan bermutu. Iya. Itu kan win-win buat kita, buat anak-anak kita di masa depan. Pandangan Bapak gimana? Sekarang ini memang kalau istilah agak ekstrim sedikit, liberalisasi pendidikan itu semakin ketara. Ini memang dari sejarah awalnya. Awalnya, Mas Indra, yang tadi kan kita motivasi pendidikan swasta itu bukan berorientasi nyari uang, Ya. tapi adalah untuk pendidikan mencerdaskan Ya. anak-anak bangsa. Kalau dulu dari awal misalnya pemerintah itu menggunakan atau menempatkan perguruan yang seperti tadi yang Muhammadiyah, yang NU punya Ma'arif, yang Katolik, taman siswa. Kalau itu memang sebenarnya dari awal memang tidak berorientasi kepada Cari profit ya. kredit. Saya pernah marah sekali ketika saya jadi ketua Yayasan Persekolahan Peggy Kabupaten Bogor. Ketika itu sekolah PGRI waktu Impres 75 dulu pemerataan pendidikan, Pak Harto memerintahkan instruksikan supaya jangan ada anak Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Waktu itu. Ketika itu belum ada swasta yang seperti hari ini. PGRI itu lahir 100 hari setelah Indonesia merdeka. Kami punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Bahkan garansi mobil dijadikan tempat sekolah awal-awalnya itu. Ya. Jadi memang awalnya itu baik Muhammadiyah maupun NU, sekolah Katolik. Ya. Dari awal sebetulnya tujuan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Belakangan terjadi pembiaran. Ya. Yaitu diizinkan ya, sekolah-sekolah swasta yang di bawah yayasan pribadi. Ini yang membuat, yang tadinya sekolah PGRI yang banyak tuh numpang-numpang di SD, di SMP negeri waktu itu. Karena memang kita waktu itu ada mengejar jumlah yang tertampung. Jangan ada anak Indonesia yang tidak sekolah. Pakai sore dipakai oleh PGRI. Nah kemudian kita belakangan tidak boleh numpang karena sudah muncul sekolah-sekolah perorangan tadi. Ya. Saya hafal sekali waktu itu Mas Indra. Saya pernah sekali marah ketika di Komisi D DPRD Kabupaten Bogor. Ketika mereka mengatakan mulai tahun ini sekolah yang menumpang di SD-SD negeri yang terutama sekolah PGRI tidak boleh menumpang lagi. Muridnya banyak tapi tidak punya gedung. Oleh karena itu tahun depan pemerintah tidak mengizinkan lagi gedung SD dipakai oleh. Saya marah betul, saya katakan. Bahwa sejarahnya banyaknya sekolah PGRI itu, sekolah swasta itu, waktu itu mendukung, membantu pemerintah. Ya. Lah sekarang Anda tanya kenapa sekolah PGRI tidak bisa membangun gedungnya? Anda mengizinkan sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan pribadi itu. Di mana letak nasionalisme kita? Ya. Nah, maka mereka itu menganga waktu itu, nah akhirnya sekolah PGRI masih tetap menumpang. Itu masalah ini, Pak. Mas Indra. Ya. Oke, nah kita ini kan bukan sekedar mengkritik, Pak, ya, tapi juga memberikan solusi, memberikan jalan ya kan gitu. Jadi saya tuh punya ide, Pak, Ya, supaya amanat konstitusi itu betul-betul terlaksana, bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang maju. Saya tuh berpikir kita harus punya 3 jenis sekolah supaya ketemu di tengah semuanya ya kepentingannya. Sekolah pertama itu adalah saya menyebutnya sekolah negara. Jadi transformasi dari istilah sekolah negeri. sekolah negara ya sekarang ini sekolah negeri ya. Ya, Saya kira ada bedanya. Kalau sekolah negeri itu anggarannya itu berupa anggaran hibah yang unit kosnya per kepala. Jadi yang membuat tadi kepala sekolah itu berlomba-lomba ingin punya anak yang siswa yang banyak. Dan saya beberapa kali ketemu Pak, sekolah negeri yang tiap 2 bulan sekali ngecat sekolah Pak. Untuk menghabiskan anggaran itu. Karena itu yang dibolehkan.
Iya, gitu. Jadi sayang sekali kan karena itu yang dibolehkan, anggarannya berlimpah-limpah, ya udah jadi sesuatu yang mubazir. Nah, kalau sekolah negara itu adalah mereka menjadi satker. Jadi kalau sekolah tersebut butuhnya 5M setahun, ya dikasihnya 5M. Nggak peduli siswanya berapa, naik, turun, ya udah biaya operasional sebuah satker kan begitu. Ya, jadi nggak boleh ada pungutan. Jadi termasuk mau seragam lah, mau studi tour lah, apa segala macam, mau ekstrakurikuler nggak boleh. Semua harus dibiayai oleh negara. Itu saya menyebutnya sekolah negara. Dan ini harus dikhususkan ke daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah yang nggak mungkin pihak swasta itu mau investasi bangun di sana. Jadi betul-betul kepentingan bangsa. Jadi pakai konsep seperti SD Inpres dulu lah. Itu pemerintah fokusnya ke sana, yang sudah ada tinggal diteruskan saja. Nah, tipe kedua yang tadi kita bahas, Pak, charter school atau sekolah piagam. Jadi penyelenggaranya swasta, tapi biaya SPP-nya 100% oleh pemerintah. Ini juga nggak boleh ada pungutan, nggak boleh ada macam-macam lah, karena ini sebetulnya adalah sekolah milik pemerintah sebetulnya, apa? Ya kan yang Ininya ya, dididik juga anak bangsa. yang dididik anak bangsa kan gitu. Jadi nggak boleh ada pungutan apa-apa. Nah, ini yang baru unit cost-nya kayak BOS. Tapi bosnya bukan lagi bantuan, Pak, tapi harus biaya operasional sekolah. Dari akronim saja sebetulnya kurang pas. Nah, iya, makanya. Ini kan kewajiban konstitusi. Harusnya biaya, bukan. Ini kan lucu kita. Kita dikasih bantuan operasional sekolah, tapi nggak boleh mungut. Nah, terus sisanya yang mengcover siapa kan begitu. Nah, ini kalau ini terjadi, itu ya tadi sekolah-sekolah seperti yang dibangun PGRI, taman siswa, yang memang dari awal nggak ada tujuan cari uang, bukan profit, tapi untuk mencerdaskan. Jadi memang dari awal tujuannya bukan cari uang, itu bisa terlaksana. Jadi memang nggak boleh profit, ini semuanya non profit. Nah, tipe ketiga, nah ini baru sekolah swasta. Silakan lah yang pakai kurikulum asing lah, ya memang kan udah banyak, Pak, beberapa sekolah badan hukumnya PT, Pak, bukan yayasan. Nah, ini kan sudah ada. Jadi silahkan, tetapi ini merupakan pilihan. Jadi bukan karena anak sekolah swasta itu karena dia nggak keterima di negeri, tapi dia sekolah swasta ya karena memang dia punya uang, dia merasa kurikulum di sekolah charter atau sekolah piagam tadi nggak cocok, sekolah negara nggak cocok, ya silakan mau bayar 10 juta per bulan, 15 juta, silakan. Ini mau cari profit, mau apa, silakan. Makanya nggak perlu kasih subsidi. Jadi biarkan hidup sendiri. Nah, kalau ini 3 sekolah ini dibangun, menurut saya akan ada perubahan yang signifikan dari akses, dari kualitas manusia Indonesianya. Menurut Bapak gimana? Ini konsep yang bagus saya kira. Ya, ini dari diskusi kita sore ini saya kira salah satu saya mendapat ya sebuah jalan keluarnya menurut saya ini sangat bagus. Selama ini kan belum pernah kita dengar istilah itu. Ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan 3 jenis sekolah tadi, ya toh. Sehingga betul-betul ya toh, swasta jelas sekali perannya. Jadi pemerintah betul-betul melaksanakan kewajiban konstitusinya. Ya. Kemudian bagi yang betul memang ya tadi kebutuhannya ya untuk ke luar negeri, kurikulum dia harus mengambil kurikulum luar negeri, silakanlah swasta pun mereka. Ya. Tapi kita pemerintahnya ngontrol saja. Untuk yang nomor 2 ini saya kira ini yang paling sekitar yang jumlahnya nanti akan pasti besar. Nah, saya lihat itu saya kira ini suatu solusi. Ya, kalau tadi kita bicara tentang bukan kita kritik saja pemerintah, tapi kita memberikan solusinya. Ikut berpikir. Jadi eksistensi keberadaan sekolah-sekolah swasta ini juga diakui oleh pemerintah. Ya. Sehingga mereka menyadari betul ini tanggung jawab konstitusi dan yang belajar di sekolah swasta itu anak-anak bangsa. Ya. Dia punya hak asasi untuk mendapatkan pelayanan sama dengan sekolah negeri. Hanya tadi saya sedikit
Kalau misalnya dikatakan 100% misalnya untuk sekarang ini, ya bagaimanapun juga biaya pendidikan itu memang mahal. Saya setuju bahwa pendidikan itu mahal. Tapi apa yang dikatakan ya Mas Anies kemarin itu, tidak terdidik itu lebih mahal lagi resiko. Kebodohan lebih mahal. Kebodohan lebih mahal lagi. Nah, oleh karena itu barangkali untuk tahap pertama ini, untuk tipe jenis sekolah nomor yang kedua tadi, itu sebagian besar dananya itu dibayar oleh pemerintah. Ya. Nah, cukuplah kontribusi masyarakat itu menyiapkan infrastrukturnya mungkin dengan gurunya. Nah, jadi pemerintah untuk operasional, dan istilah bantuan itu tidak tepat untuk sebuah kewajiban konstitusi. Nah, oleh karena itu, kita ambil jalan tadi. Potensi mungkin tadi karena pemerintah ini, karena sekolah yang bermutu itu mahal. Tidak ada. Kalau bahasanya Mas Indra kemarin itu, hanya orang gila saja kata Einstein, yaitu mengharapkan hasil yang luar biasa dengan cara-cara yang biasa. Itu kan gila. Nah, oleh karena itu menurut saya, yang nomor 2 tadi, kalau tadi dari Mas Indra seluruhnya, kalau saya mungkin untuk tahap awal ini adalah sebagian besar. Mungkin bertahap. Nah, kemudian swasta tersebut masih diberi peluang sedikit. Karena ini kan setiap sekolah kan itu sangat macam-macam lagi kreatif dan inovasi. Ya. Jadi pemerintah juga memberi. Kalau ada variasi, ada kreativitas baru, ada hal-hal baru yang ingin dikembangkan, itu pemerintah membuka pintu juga untuk silakan masyarakat diminta kontribusinya. Ya. Jadi bertahap nomor 2. Kalau 3 jenis itu menurut saya itu suatu yang terobosannya luar biasa itu. Menurut saya layak untuk diambil oleh pemerintah kita. Siap. Memang akan bertahap Pak, tapi saya yakin secara fiskal kita mampu. Karena tahun ini saja anggaran pendidikan kita 612 triliun. Ya. Yang kita nggak pernah tahu sebetulnya larinya kemana, hasilnya apa. Itu yang kalau kita mau berhitung, kita mau audit secara detail, kok saya yakin ya 50 juta anak Indonesia itu bisa bersekolah. Ya kan? Tempatnya tadi sekolah negara, di sekolah piagam atau charter school. Nah, sisanya mereka yang mau bayar sendiri, mau kurikulum asing, mau model seperti apa, silakan itu dengan sekolah swasta. Oke, mungkin untuk kali ini kita tutup dulu diskusi kita. Nanti tentunya banyak lagi Pak topik-topik pendidikan lain yang kami akan mengundang Pak Basar untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Untuk tujuan kita tentunya membuat negara kita ini lebih. Saya mau nambah satu lagi. Silakan Pak, silakan. Tentang masalah bagaimana ini hubungan antara perguruan swasta ini dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. Ini menurut saya perlu ada bentuk kita kata judulnya mungkin kan mitra strategis. Kalau saya lebih condong mengatakan jadi mitra. Sekarang ini yang dibaca oleh pihak swasta itu swasta ditempatkan sebagai saingan sekolah negeri. Saingan atau bawahan, Pak? Ya, boleh saja begitu. Kalau dulu kan dulu akreditasi itu kan disamakan, diakui. Saya yang protes waktu pertama, kemudian berubah sekarang berdasarkan nilai. Nah, jadi menurut saya ini harus ada diatur secara secara regulasi hubungan antara. Memang swasta ini fungsinya sebagai apa? Dia sebagai saingan atau dia sebagai teman atau mitra? Nah, ini perlu ada yang ngatur juga. Dulu kan misalnya guru, sekarang sudah ada yang ngatur guru. Sekarang swasta yang jumlahnya banyak nggak ada yang ngatur. Nah, jadi saya mengusulkan dari teman-teman dari BMPS, kebetulan saya juga salah satu ketua BMPS, menyarankan bahwa paling tidak sampai ke dinas provinsi itu ada, kalau di pusat itu direktorat, misalnya perguruan swasta. Dulu ada. Kalau perlu tingkat nasionalnya itu ada 2 wakil menterinya. Salah satu wakil menteri yang di bidang pelayanan pengelolaan sekolah swasta ini. Sehingga betul-betul indah ini, tidak terlalu luas tugas menteri ini untuk sekali lagi untuk memajukan, menyelesaikan carut marutnya
pendidikan nasional kita. Saya kira Sepakat, itu Pak. Pak Indra. Ya, nah ini mengenai hubungan antara pemerintah dan pihak swasta sebagai mitra itu akan menjadi topik tersendiri lagi, Pak. Karena itu banyak bolong-bolongnya, banyak PR-nya tadi. Bahkan menurut saya disorientasi memandang perguruan swasta ini seperti apa. Tapi nanti kita jadwalkan lagi. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih sama-sama Pak Indra. Sahabat IC yang tercinta, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, ketik komentar Anda dan bagikan link YouTube-nya ke mereka yang ingin Indonesia pendidikannya maju. Sampai jumpa dalam pembahasan topik pendidikan lainnya. Salam cerdas, salam Indonesia Emas.